Polisi berhasil meringkus gerombolan geng motor bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Gerombolan pelaku juga kerap merampok dan tak segan melukai korbannya. Viral di media sosial, gerombolan geng motor menebar teror dengan membentangkan busur panah di tengah jalan raya di wilayah Andi, Pangeran Petarani, Makassar. Gerombolan ini juga merupakan pelaku begal terhadap korban pemotor di Kecamatan Panakukang. Pelaku berhasil diringkus tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar serta unit Opsnal Polsek Panakukang tanpa perlawanan. Polisi juga menyita 3 unit ponsel milik korban pebegalan. Selain meringkus salah satu anggota geng motor, polisi juga meringkus seorang penadah barang curian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi masih mengejar komplotan geng motor lainnya dari komplotan yang sama. Yang kami amankan ini juga hasil dari pengungkapannya Jatanras Polrestabes dan jajaran terkait dengan maraknya geng motor. Jadi dia terlibat kasus curas. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Kabar terbaru pemirsa, pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa 9 WNI yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan oleh militer Israel telah dibebaskan dan tiba dengan selamat di Istanbul, Turki. Ke-9 WNI yang ditahan oleh Israel dibebaskan bersama dengan sejumlah tahanan lainnya yang juga tergabung dalam relawan Global Sumut Flotilla. Pemerintah Indonesia pun saat ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar. Indonesia mengecam keras atas dugaan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Israel terhadap WNI pada saat penahanan. Indonesia pun menekankan segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Bersama-sama 9 saudara-saudara kita yang bergabung dalam misi GSF Global Sumut Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul atau disetrum. Nanti kami akan kepulangan saudara-saudara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut 9 warga negara Indonesia yang ditangkap militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla untuk mendobrak blokade Gaza akhirnya dibebaskan. Ke-9 WNI segera dipulangkan ke tanah air. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan,
tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI yang terhormat serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel, dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Pemirsa, perwira polisi AKBP Basuki divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus kematian Dwi Nandalinsya Levi, seorang dosen di Semarang. Usai divonis, Basuki kocar-kacir ke mobil tahanan untuk menghindari para wartawan. Perwira polisi AKBP Basuki kocar-kacir menghindari wartawan usai divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang. Basuki terbukti membiarkan Dwi Nandalinsya Levi, seorang dosen di Semarang, dalam kondisi kritis hingga tewas di sebuah kamar penginapan karena takut hubungan asmaranya terbongkar. Kuasa hukum keluarga korban mengaku puas dengan vonis tersebut. Ini yang perlu diawasi selanjutnya adalah banding untuk pidananya dan juga banding kaitannya dengan kode etiknya. Karena banding kode etik kan di Mabes. Jangan sampai nanti ada krusek. Terus akhirnya bandingnya, permohonan bandingnya kan pingin supaya tidak dipecat. Sebelumnya, dosen Dwi Nanda ditemukan tewas di kamar penginapan di kawasan Gajah Mungkur, Semarang, 17 November 2025 lalu. Kondisi korban ditemukan tanpa busana di lantai kamar. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas akibat kekurangan oksigen di otak karena gangguan jantung dan peredaran darah. Sejumlah pengunjuk rasa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mereka mendesak pihak kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Cirauci di Kabupaten Buton Utara. Masa Jaringan Demokrasi Rakyat atau Jangkar berorasi di depan gerbang Kejati Sultra. Mereka membawa pamflet dan bunga mawar yang diikatkan di gerbang kantor sebagai simbol protes. Pengunjuk rasa menilai penanganan kasus belum menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat. Mereka mendesak Kejati Sultra memanggil pihak yang diduga bertanggung jawab. Hingga aksi berakhir, tidak ada satupun perwakilan Kejati Sultra menemui massa. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah warung serta pos polisi yang berada di kawasan Satpas Simpolda Metro Jaya, Jalan dan Mogot Raya Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga dipicu akibat korsleting listrik. Pemirsa, kobaran api menghanguskan warung serta pos polisi yang berada tepat di depan gerbang Satpas Sim Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini sempat membuat panik warga sekitar. Warga di sekitar pun berusaha membantu proses pemadaman sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Menurut warga, api pertama kali terlihat
dari percikan di bagian atas bangunan warung sebelum membesar dan merembet ke bangunan di sebelahnya. Diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik dari dalam warung. Ngapain motain gue? Warung baru merembet ke pos. Ke pos ya? Dari warung, konslet dari warung itu. Oh, warungnya itu kosong atau gimana Pak? Udah nggak dipakai atau gimana? Saya juga kurang tahu, kayaknya enggak, warungnya kalau siang aktif. Aktif? Soalnya. Cuman Oh. kalau malam memang kosong kan. Ini kan juga nggak 24 jam SIM kan. Itu aja sih. Kalau saya Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.